Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa Channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips dan motivasi dalam hidup. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari khilaf dan alfa. Dan sebagai makhluk yang taat kepada Sang Khalik, sudah tentu kita harus segera menyadari kekhilafan kita dan kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ampunan Allah itu lebih luas daripada samudra. Karena itu di konten kali ini saya mau memberi judul Bertaubatlah sebelum hati berkarat. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, bertaubatlah sebelum hati berkarat. Nyanyi yuk. Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga, dunia ini kan binasa. Kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang Esa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan, betapa maha besarnya kuasa alam semesta. Siapa selalu berbakti, mengabdi pada Ilahi, sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, mengenai hati yang berkarat, mengenai hati yang dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ayat suci Al-Quran yaitu surat Al-Mutaffifin ayat 41 ya, 41 atau 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sawda'u fi qalbihi fa idza taba wa naza'a wasta'taba suqila qalbuhu wa in zadat hatta yughlaqa qalbuhu fadzalika ar-ranu alladhi qala Allah ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sadaqallahul azim.
Kalau kita terjemahkan, di sana disebutkan sesungguhnya seorang mukmin jika ia berbuat dosa, maka dia telah menorehkan noktah hitam di hatinya. Jadi sekali lagi sahabat, dalam ayat tersebut disebutkan bahwa ketika seorang mukmin melakukan sebuah dosa, sebuah saja, maka sebenarnya dia sedang menorehkan noktah hitam di dalam hatinya. Itu kalau cuma sekali. Kita tambah lagi, kita tambah lagi, kita tambah lagi, sehingga sudah menjadi kebiasaan kita, sudah menjadi tabiat kita. Tentunya noktah itu sudah terkumpul banyak. Coba sahabat perhatikan, ketika di kamar mandi kita ada noda-noda di samping-samping kiri, kanan, sama bawah yang licin itu. Ketika kita biarkan satu hari hanya sedikit nodanya, dibiarkan lagi 2 hari, 3 hari, semakin tebal, semakin hitamlah noktah itu. Semakin lama, semakin berkarat dan nempel di dinding. Nah, dosa-dosa pun sama. Jadi ketika kita berbuat dosa, apa yang harus kita lakukan sahabat? Ya, tentunya kita harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal ucapkanlah istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Minimal ucapkanlah istighfar. Nah, apabila manusia itu bertaubat dan berhenti melakukan dosa, maka hatinya itu dia bersihkan. Jadi secara tidak langsung dia membersihkan hatinya yang ada noktah hitamnya tersebut. Ngomong-ngomong soal noktah hitam ya sahabat, memang terkesan kalau hitam itu kan sesuatu yang buruk ya sahabat. Itu hanya perumpamaan. Jadi mohon maaf untuk kalau ada yang tersinggung dengan kata-kata saya, karena ada yang bilang, aduh saya kan orang kulit hitam, berarti hitam itu buruk ya. Terkesannya yang putih itu yang baik-baik. Ini hanya perumpamaan ya sahabat, karena memang lazimnya noktah itu berwarna gelap seperti itu. Jadi mohon maaf ya, bukan saya ada pilih-pilih gitu. Intinya sahabat, ketika kita melakukan sebuah dosa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang menorehkan noktah di sana. Dan ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menyadari kesalahan kita dan kita akan berusaha untuk tidak melakukannya lagi, maka secara tidak langsung kita sedang membersihkan noktah itu, kita sedang menghapus noda-noda yang kotor-kotor itu. Apakah Allah akan mengampuninya? Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi ampunan. Terus bagaimana kalau sekarang kita bertobat, keesokan harinya kita lakukan lagi dosa yang lain? Buat apa atuh saya tobat? Dan akhirnya saya ngulang lagi, nanti diomong lagi. Terus para ustadz bilangnya saya masuk neraka lagi. Oke sahabat, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ketika kita melakukan kesalahan, segeralah bertobat. Besoknya lagi kita melakukan kesalahan, segeralah tobat lagi. Daripada noda itu ditumpuk, semakin banyak, semakin berkarat, itu akan lebih berat. Jadi tidak apa-apa, kita cicil saja. Karena fitrah manusia memang selalu membuat kesalahan. Dan manusia yang bertanggung jawab adalah mengakui kesalahan dan segera bertobat. Namanya Mas Sarem. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, Rasulullah SAW bersabda,
kullu bani Adam khata'una wa khairul khata'ina tawwabun. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya sebagian besar anak Adam itu adalah pelaku kesalahan, dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jelas sekali kan sahabat, dari sabda baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas bahwa kita sebagai manusia sudah biasa untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Dan kata Rasulullah, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang senantiasa bertaubat. Nah, untuk cara-cara bertaubat ini ada beberapa tipsnya ya sahabat. Yang pertama, kita sadari kesalahan kita, terus kita tinggalkan dosa itu. Itu tips yang pertama. Caranya bagaimana? Kita ubah teman gaul. Jangan dekat-dekati, jangan berkawan dengan orang yang melakukan dosa yang sama dengan kita. Yang kedua, akui kesalahan kita dengan penuh penyesalan. Kenapa dengan penuh penyesalan? Kita akui, kita yakini bahwa kita telah merenggut hak-hak Allah sebagai sang pencipta kita. Allah telah memberi segalanya kepada kita, nikmat, karunia, minimal nafas kita. Kita bisa mengedipkan mata, itu nikmat yang luar biasa dari Allah. Kenapa kita menyia-nyiakan itu? Nah, itu yang kedua. Sesali segalanya itu bahwa kita tidak bisa menjaga hak-hak Allah. Yang ketiga, bertekad dengan sepenuh hati untuk tidak melakukan maksiat atau dosa yang pernah kita lakukan sebelum ajal menjemput kita. Kita tidak akan pernah tahu kapan malaikat Israel menjemput kita. Jadi segeralah kita bertobat. Dan yang keempat, ingat terus Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, Allah selamanya. Kenapa kita harus senantiasa mengingat Allah? Karena apabila kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengingat kita. Ketika kita terpuruk, Allah akan ingat kita. Ketika kita sedang terjatuh dan kita sedang masa-masa kesulitan, Allah ingat kita. Ketika Allah akan membagikan rahmat dan rizki kepada seluruh makhluk, Allah juga ingat kita. Jadi kita harus senantiasa ingat kepada Allah. Kita harus terpaut kepada Allah, supaya di saat-saat tertentu ketika kita butuh pertolongan, Allah akan mengingat kita dan akan menolong kita walaupun kita tidak memintanya. Seperti itu sahabat. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, itulah bahasan kita tentang bertaubatlah sebelum hati berkarat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semuanya. Mari kita coba untuk senantiasa memperbaiki diri supaya menjadi insan paripurna yang dibanggakan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.